kanggo kowe-kowe sing lagi do ajar nyaron. Tulung banget subscribe channelku ya, Cok. Aja lali di like, share, and comment. Ben bisa ajar nyaron. Oke, siap. Kanggo kowe sing lagi do ajar nyaron, mbok tulung tenan yo. Aku diajari. Halo bro, ketemu lagi dengan channel saya Alfian Burhan. Dan kali ini saya collab dengan kedua kawan saya. Yang pertama adalah Pak Dalang, Kindi siapa? Kindi wae biasa. Kindi wae. Dan satu lagi ini adalah Bapak kebanggaan, Bapak Dukuh. Siapa? Waluyo Jati Kusumo. Ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang apa, Mas Kindi? Sebenarnya tentang edukasi di Jadilan ya, karena ada beberapa yang dibahas tentang sesuatu yang umum tapi kita tidak tahu sebutan namanya. Nah, itu meliputi apa saja? Pola tabuhan, terus sebutan alat, sebutan tabuhan, sama nanti kebiasaan-kebiasaan yang ada di konco-konco pengerawit Jadilan terutamanya itu. Nah, untuk Pak Dukuh? Kalau saya sekedar tanya saja sih Mas, mungkin narasumbernya dari beliau panjenengan berdua, karena saya kan notabene dari orang yang hanya senang dengan kesenian dan juga penikmat Jadilan juga. Jadi yang saya tanyakan itu kan, saya sering lihat channelnya jenengan ini Alfian Burhan. Ya. Banyak di situ dicantumkan di video konten-konten jenengan itu kan tentang tabuhan saron. Dan situ saya bacanya sebagai orang awam ya Mas. Sebagai orang awam itu lihatnya tabuhan saron gong telu. Nah, mungkin bisa diperjelas untuk teman-teman yang baru belajar gong telu sendiri itu apa, terus gong dua itu apa, gong pitu itu apa, gitu sih Mas. Oke. Nah, untuk itu saya kebetulan sekali ini ada teman saya, kawan saya yang lebih lama, lebih senior di bidang Jadilan. Mohon dijelaskan. Jadilan. Oke, terima kasih Mas Jati, Mas Alfi. Mohon digarisbawahi karena ini bukan untuk menggurui ya teman-teman, tapi cuma untuk edukasi aja, sebatas sharing ya Pak. Sharing ya. Jadi tadi Pak ada topik pembicaraan kita adalah tentang apa toh Mas, kok bisa disebut gong pitu, kok bisa disebut gong loro, kok bisa disebut gong telu, kok saronane ngene, kok orang ngene, kok orang ngene. Sebenarnya itu sederhana aja kok teman-teman. Karena apa? Di Jadilan itu kan kadang turunannya juga dari karawitan. Sebenarnya kita agak melebar. Kalau yang namanya Jadilan itu kesenian yang opo-opo iso mlebu ning kono. Dangdut. Atau dangdut bisa masuk, karawitan, gending-gending masuk, Lagu dan pop. Yo lagu pop, barat, timur, utara, selatan, dan itu paling fleksibel di situ. Tapi mungkin yang prihatin ya, karena yang diprihatinkan itu karena kita tidak tahu sebutan-sebutan itu. Karena istilah itu di masing-masing tempat, masing-masing wilayah itu beda-beda. Contoh kayak kita bahas gong loro. Nanti sebelum ke saron ya Pak ya. Yes. Bahas gong loro. Sebenarnya ada sih bilang gong loro, ada yang bilang pegon, ada yang bilang OC, Slap. Aneh-aneh. Banyak tergantung mana yang mau imani. Yang meyakini ya. Yang meyakini kayak gitu. Tapi kalau dirinci sebenarnya itu adalah pola tabuhan dari, kalau di karawitan namanya ketawang Pak. Itu yang gong berapa itu? Gong loro itu. Oh, gong loro. Tapi Kalau nggak salah gong loro itu yang setahu saya Mas, pul gong, pul. Iya bener. Pul, oh itu gong dua Itu itu. kan dari penyempitan dari ketawang Jogja. Oh iya. Kenong kempul, ketok kempul, ketok kenong. Kan? Ya. Itu
Pola tabuhan ini agak cuma di apa ya, di kayak diturunkan dari Ketawang terus Ketawang Gending terus jadi apa gitu. Nah ini dikecilkan lagi, dikerucutkan. Sama kayak lancaran tuh. Ya. Lancaran gong telu itu namanya lancaran. Lancaran kalau diulur jadi ladrang, ladrang kalau diulur jadi gending kayak gitu. Modelnya kayak gitu. Cuman ya penyebutan itu tadi tergantung dari wilayah. Tapi itu cuma setahu saya ya Mas. Nah, itu tadi guys penjelasannya dari Ki Kindi, dari Mas Kindi untuk penyebutan nama-nama dan asal muasal nama gong telu, gong loro atau gong pitu dalam jadilan. Nah, gong pitu apa ya? Gong pitu sampah ya, iya sampah. Mungkin karena kondisi kempulnya cuma satu jadi iya. Ya ben gampang aja dihitung 1 2 3 4. Pul nah itu lagi delapan gong. Ya, Sampah. itu sedikit sharing-sharing yang tentang penyebutan nama-nama tabuhan ya Pak, di bidang di kesenian Zatilan. Zatilan ya. Kita lanjutkan lagi ke pembahasan berikutnya tentang apa ini? Lebih ke pola saron karena kan sekarang di 2012 sampai ke sekarang kan saron campur sari masuk ya di jadilan ya. Iya. Kalau kemudian apa 2012 atau 2010 ke bawah kan mungkin itu nggak bisa kendang batang miring. Bahkan sekarang Bonang juga mulai masuk ya. Bonang masuk. Sebenarnya kalau dulu untuk Bonang sama saron itu masuk, tapi di jadilan klasik ada dulu klasik tapi itu kebanyakan harusnya slendro ya. Nah, terus sekarang kan menggunakan saron campur sari wilayah 12 kebanyakan dan Bonangnya juga larasnya sama dengan sarannya. Nah, lanjut Mas yang mau dibahas. Terus saya mau nanya ini Mas, apa cara menabuh saron ya? Cara menabuh saron itu ketukan ataupun carane ngepaske ketika masuk di pola jadilan yang gong telu itu apa? Kalau saya pernah dengar dari Mas Kindi, nabuh ning jadilan itu gampang kok Mas, yang penting ngepaske karo gonge. Nah, itu caranya gimana gitu loh Mas? Oh, kalau itu karena yang pernah bilang Mas Kindi sekalian aja Mas Kindi yang jelasin. Ya cuma share pengalaman karena dulu kan berangkatnya kan dari Bendi. Jadi memang belajar ketukan. Oh, ternyata memang harus ketukan itu bukan riskan ya. Itu suatu yang sing baku lah. Akhirnya kita ketukannya kecekel. Jadi nyaron, apalagi kan teknik saron sekarang sing diunggulkan kan imbalnya Mas. Imbal cecekan apa imbal apa ya? Imbal itulah. Nah, umpamanya kita temponya ngerti, salah kenong salah gongi ngerti ketukane 1 kali 8 tahun, itu sebenarnya bisa bawa dewi harus apa tatakin. Bakoh kalau orang Jawa bilang bakohnya. Kekuatan dalam imbal itu sendiri. Itu dari segi teknis ya. Terus untuk dari segi kognitifnya nanti dari itu Mas apa? Kayak lancaran ini, lancaran itu, kadang berangkat belajarnya dari apa? Yes, kayak nek metu buta itu pakai lancaran, berarti pakai lancaran teropongan bisa kayak itu. Atau dari kemudo rangsang itu walaupun dipaksakan ke lancaran, ya semang umumnya kayak gitu bisa. Tapi nek pengalaman nyaron Mas Alfi lebih banyak. Masalah kan aku nyaron cuma 4 tahun. Itu kan masuk vokal. Nah, kalau saya sendiri dulu nyarannya kan juga belajarnya dari Mas Kindi ini. Abai. Dia ini termasuk salah satu yang sudah senior di bidang saran jadilan, jadi bisa dijadikan untuk panutan untuk saran-saran. Wis ra iso nyaron dan enggak bisa. Cuman lagi males ya Mas. Ya banyak teman-teman penyaran baru kok Mas. Iya. Kalah. Mungkin ini ada tambahan lagi Mas yang mau dibahas dari Mas Kindi atau Mas Jati? Nah, saya mau nanya yang kekuatan
tentang imbal sendiri Mas, dan pasangan-pasangan imbalnya. Misalkan cara mudahnya menghafal imbal itu gimana sih Mas? Kan ada yang gong tiba siji gandengane siji itu apa, terus yang burine kudu kepiye, itu gimana? Gimana Mas narasumber bisa narasumber ya. narasumber. Saya di sini sebagai pemilik akun sing belajar aku salah aku dituntut. Makanya saya cari Amar aja. Ada narasumber dari sini. Nah, cuma pemain sekali lagi bukan menggurui ya Mas. Jadi nek pamane bab saron terutama imbal, pemain dicekal dulu yang namanya seleh. Kita fokus ke pelok dulu lah, lagu pelok. Seleh ibaratnya sak lagu Nyidam Sari, lagu wajib. Iya. Aku bilang lagu kenapa kok Nyidam Sari itu jadi lagu wajib cek sound, karena dasar-dasar untuk saronan sebenarnya di Nyidam Sari itu udah ada. Komplit ya. Komplit. Makanya untuk ngecek soundnya masuk semua enggak itu di Nyidam Sari. Itu bisa, karena itu lagu pelok yang basic. Ada seleh siji, seleh loro, seleh telu, seleh limo, sama seleh 6. Yang pertama itu dicekel dulu selehnya. Jadi seleh kita harus paham, oh lagu ini cengkok ini tibone seleh siji. Terus selanjutnya tibone ning seleh loro, terus umpan ning seleh limo. Kalau itu udah tahu, kita udah paham ya. Terus yang kedua, cekel sing jenengane pola teknik kempyung. Kempyung siji karo 5, loro 6 kayak gitu. Dan pokoknya nanti adalah ya teknik kempyung sinau dhewe lah piye mosok dijelaskan. Nanti dijelaskan di Ya, tutorialnya nanti Mas dijelaskan Alfi. Mas Alfi teknik ndak cuma karena saron campur sari itu saronnya tuh fleksibel. Karena I-nya A, jadi do re mi fa sol la si do itu I-nya dari, kalau saya pernah nulis itu 6 sama dengan do 6 sama dengan do sama dengan A. Kalau saya nulisnya kayak gitu. Jadi I-nya di situ. Oke, itu nanti saya akan jelaskan, tapi tetap dengan narasumbernya Mas Gindi. Kenapa nanti kita collab lagi bikin video ini, cuma ngobrol-ngobrol santai aja. Ngobrol santai, ngobrol asik. Ya, Asik. Tapi ini belum asik kopinya. Air putih kan Mas? Oh, air putih. Kan Mas, satu lagi. Karena gini, untuk teman-teman yang mungkin baru awal-awal ngejob saron nih Mas. Jadi kita kan kita bicara saron dulu ya, penyaron dulu. Karena kan sekarang kan banyak penyaron teman-teman yang baru bermunculan. Itu kadang kita ketemu sama saron yang wilayahnya mungkin cuma 11. Terus ada yang wilayah 13 tapi row barangnya, row untuk pelok barang itu di atas. Jadi 6 G roro gitu, bukan 6 P G rolu. Itu kadang ada yang enggak suka Mas. Kok pelok barangnya kok row barangnya kok ning dhuwur itu tempang itu, ada yang enggak suka. Ada yang suka urut 6 P G rolu, 4 6 P G rolu, ada yang sampai pedet 3, ada yang sampai pedet 4 kayak gitu. Ya, emang teman-teman kita harus jeli dengan kondisi saron. Ya enak ya gowo dhewe. Mau tanya nih Mas terakhir, pengalaman yang paling berkesan, paling lucu ketika ngejob nyaron. Apa Mas pernah punya pengalaman? Saya mau Mas Alfi. Dua-duanya. Jenengan saya Mas saya. Iya, jenengan mau lu senior. Saya dulu pengalaman yang ini ya cuma enggak lucu sih. Rata-rata itu penyaron itu lah bawa tabuh sendiri. Jadi yang nyaman sih Iya. Nah itu tabuh saya kehujanan. Terus kapas itu kan saya kan seneng tabuh saron yang dari kayu asem, tapi bukan asem yang hitam, bukan galihnya. Asem yang putih. Kata aku seneng, agak wangi itu. Itu kena air jadi kayak kapas di nggo nabuh ndak enak, jadi ndak bunyi saron ini. Malah cuma sakit, pergelangannya ini sakit. Mas Alfi apa? Oh, kalau saya yang masih ingat sampai sekarang, saya pernah nyaron. Biasanya itu kalau pertunjukan
biasanya kan yang di musik dikasih panggung sama dikasih tenda. Oh kalau yang waktu itu ini agak berbeda, mungkin mau mencari inovasi atau gimana. Jadi terpal yang bisa di atas dikasih bawah, di bawah ini dikasih di tanah itu, di situ ditata gamelan. Jadi kita nyaran di bawah. Kebetulan pas hujan lebat mas, hujan lebat, pakai petir, waduh. Dan airnya itu sampai kira-kira kalau kita duduk gila itu sampai dengkul. Oh, jadi saya nabuh itu, itu nabuh karo kungkum. Malawis kungkum. Prihatin. Wah, neng mas yang paling medeni petire mas. Nah saiki posisi nabuh udan terus banget, ono petir ngono iki ora dindeke ra kon ngeyo bajal piye rasane. Waduh, bisa tanelin saiki kuwi. Saat ini mas, ini masih ada yang mau dibahas atau part 2 aja. Part 2 aja. Mungkin ini untuk terakhiran ya. Mungkin ada masukan-masukan dari Mas Jati dan Mas Kindi untuk penyiaran-penyiaran sekarang yang baru-baru ini bermunculan, yang mereka yang ingin membudidayakan berkreasi di Jatilan atau Campur-Sari. Mungkin ada saran dan masukan. Abai dulu Mas Kindi. Abai dulu. Saya lagi. Untuk apa ya? Masukan ya, belajar itu silahkan lah. Belajar kita nyontoh deh, bukan nyontoh sih, inspirasi. Cari penyiaran yang kira-kira jenengan seneng untuk inspirasi jenengan itu berkarya. Jadi saya tuh punya konsep dulu dari Pak Andos waktu Selasa. Itu ada yang namanya konsep niteni, niru sama nambahi. Jadi niru yang niteni di sini itu kita melihat entah itu dari virtual atau kita datang ke lokasi, kita mengamati. Itu ya mengamati dengan seksama. Terus niteni niru itu ya kreasinya itu dipelajari, ditiru. Oh kaya ngene digoleki dhewe lah ning omah kalau punya alatnya ya. Terus nambahi itu kita udah tahu konsepnya. Oh wis kecekel lah iki. Akhirnya nanti terus kita nambahi, kita bikin kreasi sendiri. Nah itu boleh kalau kayak gitu. Tapi ya joplek mas, karena ada yang namanya kayak plagiatisme itu ya. Tuh hati-hati teman-teman. Tapi boleh silakan. Alangkah baiknya kalau teman-teman silaturahmi atau jalin hubungan yang bagus sama teman-teman seniman yang lain kayak gitu. Sudah, lanjut ke Mas Jati, Pak Dugo. Kalau saya dimintain pendapat atau masukan untuk penyiaran-penyiaran yang baru belajar, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya Mas Alfian Burhan. Dipelajari, ditirukan seperti Mas Kindi tadi, ditirukan, ditambahi yang kurang, dititeni, ditambahi, dilakoni. Terus tekun bakal tekan. Gitu. Oke. Saya juga mau menambahi buat kalian yang baru belajar nyaron atau ingin bisa nyaron untuk Campur-Sari dan Jatilan, saya mohon banget aja lali subscribe channelku cah. Aja lali like, comment, and share video-videoku. Besok tak tambahi meneh sing akeh video-videone dan tak tambah iki tentang pengetahuan karo senior nang kesenian Jatilan. Oke, sekarang saya ucapkan terima kasih pada Abah Kindi dan Bapak Dugo, Pak Jati. Sama-sama Mas. Cukup sekian dulu di video kali ini. Kita lanjut di obrolan selanjutnya. Oke guys, terima kasih.